Jadi memang ketika bicara Pancasila, jadi penerapannya juga harus menggunakan aturan-aturan tertentu di Indonesia. Ketika bicara Pancasila, tentu ada aturan yang melengkapi, yang saling terkait. Di situ ada Undang-Undang Dasar 45, gitu ya, Pak Supono. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kaitannya dengan sejumlah fondasi yang sudah ditegakkan di negara ini. Pancasila, yes lah, kita bahwa sepakat itu menjadi pola dasar dalam pemikiran, dalam sikap, tindak laku, dan segala macam. Ketika menerapkan dengan perbedaan suku, agama, itu sampai hari ini Pancasila yang sebagai fondasi dasar pelaksanaannya, yang diikat oleh Undang-Undang Dasar, kira-kira gitu kan. Mungkin bisa disampaikan lebih lanjut. Bagaimana nanti ke depan agar tidak ada kelompok-kelompok yang mendominasi, dan justru itu, atau praktek-praktek upaya yang mungkin dilakukan oleh pihak tertentu, baik pemerintah maupun siapapun di sana, harus ada keseimbangan kembali kepada jiwa-jiwa luhur di dalam Pancasila itu tadi, ya kan Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, terutama mungkin para pelaku ini, para pelaku manusianya yang berpancasila ini, kira-kira seperti apa? Dalam konteks kita bernegara kan jelas Mas Bintoro bahwa karena memang negara itu harus ada aturan kan ya, ada aturan, dan aturan itu harus ada sumber utamanya. Maka dalam konteks kita itu kan sumber kita, negara kita ini kan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila kan ya, Pancasila. Dan Pancasila sudah jelas tadi ya yang saya sampaikan. Artinya juga begitu pula untuk membuat lebih untuk menuju ke wilayah-wilayah pelaksanaan itu kemudian ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45, karena sesuai dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemudian membentuk negara Indonesia itu memang tahun 1945. Maka Undang-Undang Dasarnya pun dinamakan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu untuk memudahkan bagaimana para pelaku penyelenggara negara utamanya ini bisa dari tahapan satu ke tahapan berikutnya benar-benar untuk mewujudkan ya cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Maka dari itu tidak ada, kalau toh Undang-Undang Dasar 45 itu ada, anggaplah ya ada yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman kan begitu, di amandemen lah istilahnya, di amandemen itu memang tidak ada yang melarang Mas Boy, ya, tidak ada yang melarang karena juga mengamandemen itu dijamin undang-undang juga kan. Tetapi kan persoalannya adalah jelas bahwa sumber dari segala sumber hukum kita berbangsa bernegara adalah Pancasila. Maka dari itu dasar Undang-Undang 45 apapun yang dilakukan oleh generasi dari pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya itu kemudian kalau tidak sesuai dengan sumber hukum yang tadi sudah saya jelaskan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dan itu justru sebagai wujud pengingkaran terhadap sumber dari segala sumber hukum tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang permusyawaratan, tentang keadilan. Ya itu yang yang harus secara tegas ini tidak boleh mengatasnamakan mengikuti zaman kemudian justru kita merubah dasar kita bernegara, merubah sumber dari segala sumber hukum itu tadi hanya karena mengikuti kemauan diri kelompok atau golongan tertentu kan itu. Baik. Jadi memang ikatan daripada pelengkap sebagai pelaku Pancasilais gitu ya, jiwa-jiwa luhur itu juga dalam tatanan pelaksanaannya ada aturan-aturan yang mengikat, yang lebih melengkapi juga ada Undang-Undang Dasar 45. Ketika
siapapun pihak, mungkin pemerintah atau siapapun manusia ya ketika bicara soal Pancasila, itu ada ketentuan aturan yang berlaku, itu saling melengkapi. Karena untuk negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya kan gitu ya, rangkaian dari tahapannya kan begitu. Ketika bicara Pancasila ini, manusia yang ada di negara ini harus paham soal Pancasila gitu ya, Mas ya. Kemudian pelaksanaannya juga harus ada aturan-aturannya, diatur di situ ada Undang-Undang 45. Ketika pihak pemerintah atau masyarakat pun juga harus mengikuti Undang-Undang 45 untuk NKRI ini. Kan kira gitu, dengan berbeda, banyaknya perbedaan baik suku, ras atau agama. Kira-kira gitu ya, Mas. Oke. Nah, bagaimana dengan hari ini, Mas? Mungkin Mas Pono melihat generasi muda yang banyak variabel teknologi, peradaban zaman lah. Bagaimana untuk bisa bukan mengarahkan, memahami Pancasila ini, melihat kondisi hari ini sekarang ini. Karena sekalipun Pancasila itu adalah aku, Mas Bintoro, atau siapapun manusia yang hidup, tetapi kan memang untuk membangkitkan kembali, untuk menghidupkan kembali, untuk menyadarkan kembali, untuk ngelekno, untuk memperingatkan. Sebenarnya Pancasila adalah kita. Dengan bla 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 tadi seperti yang saya katakan. Maka sebenarnya tugas kita bersama itu. Jadi sehingga kalau kemudian benar-benar siapapun manusia di bumi Indonesia khususnya, karena menjadi anggaplah harus memulai, ini menyadari betul bahwa kita itu adalah saudara yang hidup. Kemudian kita tidak boleh tamak, tidak boleh serakah, tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan baik cara individu, apalagi negara, Mas ya. Kemudian kebijakan itu hanya menguntungkan segelintir orang atau segelintir golongan, segelintir kelompok, dan mengatasnamakan konstitusi negara. Ini kan yang berbahaya justru itu, Mas. Padahal begini, Mas Bintoro dan pemirsa, kalau dalam istilah Jawa itu kan dulu itu kan perangkat desa itu kan namanya pamomong, ya. Yang artinya aparatur pemerintahan itu baik skala kecil maupun desa ataupun kabupaten atau provinsi atau pemerintahan pusat sebenarnya ya sebenarnya pamomong lah. Pamomong dalam dalam kosakata bahasa Jawa kan ngemong toh, ngemong gitu loh, momong lah. Momong itu pasti seperti dalam kehidupan nyata itu benar-benar orang tua itu tugasnya hanya ngomong dan memberi dengan penuh kasih sayang yang tanpa batas dan memberikan ruang potensi setiap diri siapapun yang dimong itu. Nah, supaya tidak terjadi benturan, tidak akan terjadi yang satu serakah, jahil mentakil dengan yang lain. Inilah tugasnya pemerintah, tugasnya ngomong baik skala kecil maupun skala besar. Maka dari itu bahwa di hari ini bahwa pelaksanaan sifat pamomong itu kan memang perlu kita kritisi, perlu kita pertanyakan. Benarkah pemegang otoritas negara kita ini mulai skala kecil sampai besar punya sifat pamomong yang tanpa pernah membedakan siapapun dan berbuat adil pada siapapun? Kayaknya kan tidak seperti itu kan, Mas. Tidak seperti itulah. Dan ini ada sebuah sebab, Mas, sebuah sebab bahwa dengan seiring yang dikatakan perkembangan zaman dengan sains dan teknologi yang kemudian dalam narasi di mana-mana itu bahwa matinya ideologi, matinya pemikiran. Ya sebenarnya memang kalau kita kembali ke Pancasila tentang jiwa tadi, ideologi itu tidak ada, yang ada dasar, dasar pandangan dan tujuan gitu loh, yang bersumber pada kebenaran semesta raya dengan seluruh isi dan penghuninya, dan kita percaya bahwa sang penciptanya yang satu. Maka dari itu sebenarnya di mana letaknya ideologi?
yang kemudian ada ideologi kapitalis, liberalis, sosialis, komunis yang berlandaskan syariat apapun itu. Nah, ini yang membuat perpecahan kan ini. Maka dengan berhadapan zaman kembali ke jati diri ini, mau tidak mau ya harus berakhir, Mas. Harus berakhir. Maka yang harus hidup dan saling menghidupi, saling kasih mengasihi, tatanan jati diri atau tatanan yang kasih, tatanan yang hidup, hidup yang saling kasih mengasihi sama hidup. Artinya bahwa terkait dengan negara kita, monggo lewat apa yang saya sampaikan ini dan dengan satu tanda-tanda nyata bahwa peradaban dunia hari ini benar-benar mengalami satu ketidakpastian dengan berbagai gejolak, baik gejolak alam maupun gejolak antar sesama manusia, karena saling itu tadi, Mas. Ya. Dan berlomba-lomba untuk saling menghancurkan, nafsu untuk saling menghancurkan sudah di ubun-ubun para pemimpin semua loh, Mas. Sudah di ubun-ubun para pemimpin semua. Maka dari itu mereka juga semakin berlomba-lomba karena mereka percaya untuk itu maka kita harus kuat. Kita harus menjadi negara adidaya, harus menjadi negara superpower, harus menjadi negara maju. Tetapi kemudian kita melupakan, loh kita ini siapa? Kita itu tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Kuasanya benar-benar hanya melakukan penataan, melakukan pamomong kepada seluruh penghuni jagat semesta raya untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, ketenteraman, kemerdekaan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Nah, maka dari itu saya yakin hanya satu, Mas, jalan untuk mewujudkan itu, yaitu dengan dasar tatanan budi pekerti yang utama, budi pekerti yang luhur, dengan kasih yang tanpa batas, yang saling mengasihi. Kalau kita kemudian, wahai saudara-saudaraku pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun berada, kalau kita karena kita merasa khawatir nanti tidak makan, nanti tidak maju, tidak kemudian harus kita membuat rancangan-rancangan yang seolah-olah kita itu yang segalanya, berarti perlu dipertanyakan kepercayaan mereka terhadap kuasa yang Maha Esa itu kayak apa. Itu. Karena berhadapan dari zaman ke zaman dulu itu ya tidak ada yang pernah berubah. Yang bisa menenteramkan berhadapan manusia di seluruh penjuru dunia hanya kasih yang tanpa batas. Karena semua alam jagat semesta raya yang nyata adalah perwujudan dari sinar kasih dari Tuhan yang Maha Pencipta. Hanya karena kita manusia yang merasa diberi anugerah ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan diberi anugerah istilahnya bahasa umumnya itu tahu hal-hal yang nanti belum terjadi atau tahu hal-hal yang gaib. Ya. Tapi ini kan sebenarnya hanya untuk menguji keteguhan kita, Mas. Bukan untuk kemudian kalau kita tahu apa yang akan terjadi justru untuk jadikan bisnis. Kowe nak gak manut aku, lah ini harus clear loh, Mas Bintoro. Ya clear atau tidak, saya hanya menyampaikan, Mas Bintoro, dan inilah apa yang saya yakini tugas saya, dharma saya dalam perjuangan saya, tugas saya hanya menyampaikan. Dan memang ya mohon maaf pemirsa Banyuwangi 1 TV, barangkali yang memirsai nanti ada kawan-kawan saya, kawan-kawan lama, ya memang setelah saya mengambil jalan seperti ini, ya nun sewu, Mas Bintoro, pemirsa Banyuwangi 1 TV, saya ditinggalkan oleh teman-teman saya, ya karena sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu ke Cak Poro kan, ya maaf lah itu, kalau sekarang justru ya dapatnya ya seperti yang dapatkan Mas Bintoro, nggak dapat apa-apa. Karena memang tatanan dan tuntunan jagat semesta raya itu tidak menjanjikan apa-apa, tidak akan memberikan apa-apa. Karena di dalam tatanan itulah segalanya ada, kan itu, Mas. Nah, kenapa saya harus menjanjikan atau siapapun harus menjanjikan? Dan ini yang harus diluruskan, Lalu sekarang alam semesta yang raya yang nyata ini, bumi itu pernah janji apa sama kita? Angin pernah janji apa dengan kita? Air pernah janji apa dengan kita? Api pernah janji apa dengan kita?
Dan tidak usah diminta kita hidup karena unsur itu, anasir itu. Kita bisa sejahtera karena kita berbakti pada bumi, yang dimana seluruh kekayaan alam semesta raya ada di perut bumi. Maka itulah yang kemudian oleh orang Jawa, oleh orang Indonesia, ya khususnya orang Jawa adalah kita harus berbakti, bersujud ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu Ibu Bumi. Lah apakah tambang itu tidak ada di perut bumi, Mas? Seluruh tanaman apa tidak ada di bumi? Apakah seluruh hewan tidak ada di pangkuan perut bumi? Dan yang dibuat untuk beli senjata, semua bahan senjata canggih itu berasal dari mana? Nah itulah yang maksud kita harus kembali ke pangkuan Ibu Bumi, kembali sujud dengan penuh kasih, maka kesejahteraan akan diberikan seluruhnya tanpa batas. Tetapi selama masih ada saudara-saudara kita yang tamak, serakah, angkara murka, yang memonopoli apapun atas nama apapun, itu ya tidak mungkin terjadi ketentraman, kemakmuran, kesejahteraan atau keadilan yang seadil-adilnya. Maka dari itu benar sekali Mas Bintoro bahwa sekarang problemnya adalah di pelaksanaan. Dan pelaksanaan ini adalah kita semua. Tapi karena kita masih konteks bernegara, maka yang paling bertanggung jawab ini semua, terlaksananya ini semua atau tidak, para pemangku kuasa negara di segala tingkatan. Maka dari itu, wahai para pemirsa, dan kita tahu bahwa pemangku negara dengan multi partai dan semua partai, semua ada tokoh di situ ya, dan mewakili. Ya, monggo dipertanyakan bahwa masih relevankah sila keempat, khususnya kalau musyawarahnya tetap Mas, ya. Perwakilannya, kalau memang para pemegang otoritas negara yang mengatasnamakan demokrasi rakyat dan kemudian merasa mewakili rakyat, tetapi kemudian tidak melaksanakan amanat penderitaan, maka buat apa ada partai, Mas Bintoro? Nggak ada perlunya. Dan ini sudah berakhir memang. Karena demokrasi yang bersumber pada ini kan ada pemisahan, Mas. Sebenarnya nggak ada, Mas. Intinya kalau dalam konteks ini adalah tatanan manusia, bukan tatanan ini kan seolah-olah kan ada pemisahan, ada rakyat, ada pemerintah, ya, kan itu. Ya. Padahal rakyat dia manusia, pemerintah pun manusia. Ya. Sehingga ya otomatis kata kalau istilah orang Jawa itu kan juga sabda. Karena sabdanya itu adalah pemerintah penguasa, ya jangan disalahkan kalau kemudian otoritas penguasa itu tugasnya merintah dan tugasnya menguasai, ya. Itu. Maka ini masih terjadi, ya bukan terjadi, ya dikotomi. Sehingga rakyat ya harus mau tidak mau harus mengikuti perintah para penguasa. Nah kalau dalam konteks hakikat atau esensi Pancasila, di mana letaknya pemerintah? Nggak ada kan? Letaknya penguasa nggak ada. Ya. Yang ada adalah saling. Kalau toh memang masih ada yang di depan itu iya, tapi seperti yang saya katakan tadi, sifatnya hanya ngomong. Lah sifatnya ngomong kalau tambah istilahnya oleh opo-opo tambah ditilep dhewe sing dimong dikai sithik. Ya mesti ya logikanya seperti itulah. Lah padahal maaf Mas Bintoro dan saudara pemirsa, dulu saya masih karena usia saya sekarang sudah 60 tahun, ngalami kehidupan yang masih agak murni lah, Mas ya. Artinya begini. Dulu zaman saya kecil, dan saya yakin lah teman-teman yang seusia saya pasti mengalami itu. Kesulitan apapun itu, utamanya makanan lah, waktu itu makanan. Orang tua siapapun belum akan makan kalau sebelum anaknya makan. Nah, mestinya ini, tapi hari ini sudah. Saya nggak ragu-ragu dan tidak seperti itu. Justru
sebelum katalah pemerintah dapat rezeki, butuh pinjam, butuh dari tambang emas atau apapun, sebelum dianukan rakyat justru ini sudah habis untuk mengatasnamakan kegiatan untuk menyelamatkan negara dengan pesta yang mengatasnamakan demokrasi. Dan semua kita sudah tahu, demokrasi kita bukan demokrasi lagi, Mas, uang. Dan terus gimana mau? Dan apa salah saudara-saudara saya yang kemudian ada di DPR, baik kabupaten, provinsi, ataupun pusat, bahkan bupati, sampai gubernur, sampai presiden kemudian, ya tidak salah, karena mereka menuju situ dengan uang yang tidak, sehingga ini sudah boleh saya katakan ini sudah negara jadi alat perdagangan. Pancasila sudah buat perdagangan. Kalau toh memang saudara-saudara saya yang mendengar apa yang saya sampaikan merasa tidak terima, ya ayo diskusi, kita bedah, kita benar-benar dengan hati yang jernih, karena ini untuk mewujudkan benar-benar ketentraman. Ini berhadapan zaman, bukan milikku, juga bukan milik kalian semua, milik generasi sampai sepanjang kehidupan ini. Kalau hari ini kemudian atas nama kekuasaan, atas nama demokrasi, justru untuk menghentikan roda revolusi ini, kalianlah yang akan tergilas oleh baja badai roda revolusi semesta raya ini. Ya. Tetapi silakan, mari saudara-saudaraku, pemirsa Banyuwangi 1 TV berada, saya hanya menyampaikan dan saya siap mempertanggungjawabkan kalau suruh mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Ya. Tetapi ayo kita manusia, ayo kita diskusi, kita ngobrol dengan baik untuk mewujudkan kebersamaan. Seperti saya memulai agenda-agenda ini mulai 2 Mei, semua tahu hari 2 Mei adalah dinamai Hari Pendidikan Nasional. Dan semua berhadapan di muka bumi ini, semua dasarnya kan pendidikan. Ya. Maka pada 2 Mei itu tidak lagi menjadi dasar pendidikan nasional, tapi benar-benar menjadi pendidikan itu menjadi dasar tatanan di muka bumi ini. Ya sesuai dengan di mana kita berpijak, yang itu nanti hubungannya dengan kebinekaan, Mas Bintoro ya. Ya. Maka dari itu pendidikan adalah kata kunci memang menjadi dasar kita untuk mengejawantahkan tentang nilai-nilai yang bersumber pada kebenaran jagat semesta raya dengan seluruh isinya itu tadi. Maka dari itu, kalau hari ini istilahnya mengatasnamakan teknologi, mengatasnamakan profesionalisme, mengatasnamakan untuk menyiapkan pendidikan harus menyiapkan sebagai tenaga kerja profesional, itu silakan, tetapi jangan lupa bahwa semua harus dibangun di atas dasar budi pekerti yang luhur atau dibangun di atas dasar kasih yang tanpa batas. Maka dari itu, kalau kemudian hari ini bahwa saya tidak protes, Mas Bintoro, bahwa budi pekerti utama atau budi pekerti luhur itu kan hanya istilah kan yang dipakai orang Jawa. Tetapi benar-benar bahwa budi pekerti luhur itu adalah universal, Mas. Sehingga kalau kemudian pendidikan yang diprogramkan oleh para pemegang otoritas negara yang namanya pendidikan budi pekerti luhur itu tiadakan, mana mungkin akan menghasilkan output para generasi yang benar-benar di bidangnya masing-masing itu tetap melandasi budi pekerti yang luhur. Bahwa tetapi hari ini pendidikan itu kan benar-benar hanya untuk mengejar yang namanya cita-cita individu, cita-cita pribadi, dan semua larut pada kesuksesan pendidikan atau sekolahan apapun dengan atas nama pun, kalau mampu memproduk murid-muridnya itu setelah keluar ini dapat pekerjaan ini yang laris manis. Sehingga mau nggak ini dikatakan bahwa sebenarnya yang kita kejar hari ini semua serba materi. Lah, apakah materi tidak penting? Ya penting, tetapi kalau materi kehilangan kasih itu sendiri, maka yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku
pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun berada. Hanya ini masalah untuk terciptanya keseimbangan. Jadi tatanan tatanan dan tuntunan adalah satu kesatuan. Artinya tatanan jangan sampai kemudian menjadi tontonan. Tontonan juga jangan sampai menjadi tatanan. Artinya apa, Mas Bintoro dan para pemirsa? Kalau kemudian ada orang kaya, ada yang ini kaya raya sampai kekayaannya separuh Indonesia, kan hanya menjadi tontonan. Tapi bukan menjadi tatanan bagi keseluruhan. Nah, yang tatanan itu adalah benar-benar sumber daya alam ini benar-benar untuk mensejahterakan setiap diri manusia. Dan kepada saudara-saudaraku yang ada dimanapun berada, bahwa satu hal yang perlu dicatat, diingat dan digarisbawahi. Semua yang hidup ini begitu dilahirkan di alam nyata itu pasti yang utama adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu semua. Yang artinya kalau kebijakan-kebijakan para pemegang otoritas negara, penyelenggara negara ini tidak memastikan kepada setiap diri manusia yang nyata yang sudah ada di muka bumi ini tidak mendapatkan kepastian tercukupinya sandang, pangan, papan, maka itu adalah pelanggaran berat bagi konstitusi negara itu sendiri, bagi ketetapan yang Maha Esa itu sendiri. Ya, siap. Terima kasih Pak Supono waktunya. Ini adalah bincang-bincang yang dalam banget soal bagaimana memahami dan mengerti soal Pancasila. Karena di sana ada banyak hal dasar-dasar bangunan-bangunan baik dari isi Pancasila itu sendiri mencakup tatanan. Nah, hari ini di Indonesia kelahiran Pancasila ini tadi disampaikan Pak Supono tidak diharapkan hanya sekedar penyampaian formalitas, tetapi harus ada upaya yang bisa masuk di dalam memaknai Pancasila itu sendiri. Terutama mungkin harapannya generasi muda atau generasi bangsa ini ke depannya untuk bisa menjalankan Pancasila itu di negara ini. Baik, terima kasih Pak Bambang sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi nilai edukasi bagi siapapun dan manfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih. Itulah tadi pemirsa Banyuwangi 1 TV. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi bincang sore kali ini di program Riso menjadi nilai manfaat, dan sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.